Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya gimana? Baik Ibu. Baik Bu. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin teman-temannya. Siapa ketua kelasnya? Rian ya? Silakan Rian. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Rian. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama, Agung Hariska hadir. Agung? Agung Hadir ya? terkendala, Bu. Ya, Agung. Agung hadir, Agung. Hadir Ibu, maaf Ibu sinyal saya tadi hilang Ibu. Ya. Besok ganti kartu Ganti. ya. Baik Ibu. Baik, Rian. Muhammad Rian Jahyus. Hadir Ibu. Oke. Isela Amelia Putri. Hadir Ibu. Baik. Lalu Rima Dwi Angga ini. Rima? Masuk Ibu, masih kendala sinyal. Oh, baik. Siti Suada. Apakah kendala sinyal juga? Sepertinya Iya, iya Ibu. Ibu. Oke, baik. Anak Ibu, walaupun hanya 3 orang, tetap semangat ya untuk belajar dengan giat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan memasuki pembelajaran keempat. Baiklah, Ibu akan share screen mengenai materi hari ini. Sudah terlihat ya PowerPoint yang Ibu bagikan? Terlihat Ibu. Lihat Ibu. Baik, anak-anak Ibu, sekarang kita memasuki tema 6 mengenai cita-cita di subtema 1 di pembelajaran keempat. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu mengenai cita-cita. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaan terhadap bidang tertentu dapat membuatmu meraih cita-cita. Jadi, di gambar yang ini ada Siti yang memiliki berbagai macam cita-cita, yaitu sebagai penari, bisa sebagai pilot, dokter, peneliti, ataupun menjadi pemilik perkebunan. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun, halaman rumahnya ditumbuhi dengan berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Nah, di sini Ibu mau nanya, apakah anak-anak Ibu memiliki cita-cita semua? Punya. Punya Ibu.
Ayo sebutkan cita-citanya. Mulai dari Gisela. Guru SD. Oh, bagus sekali ya. Harus banyak sabar kalau guru SD ya. Kalau Agung, cita-citanya apa, Gung? Ya, Agung. Jadi presiden. Oh, jadi presiden. Bagus. Kepemimpinan ya. Ayo Rian apa Rian? Jadi orang kaya, Ibu. Bagus sekali ya. Orang kaya harus banyak mencari relasi kalau orang kaya ya. Ayo selanjutnya. Bu. Nah, ini ayo kita berlatih. Soal pertama, apakah cita-cita atau impianmu? Tadi sudah dijawab ya, ada yang menjadi guru, presiden, orang kaya, bagus sekali. Ya, yang kedua, kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Ayo dimulai untuk pertanyaan kedua, dijawab oleh Rian. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah untuk bisa mencapai cita-cita kamu? Bermain, Ibu. Mungkin hobi ngotak-ngatik sesuatu, Ibu. Apa ngotak-ngatik HP, komputer gitu, Ibu. Oh ya, baik. Bagus sekali ya. Sangat bermanfaat kegiatannya. Oke, yang soal nomor 3, kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Ayo Gisel, dijawab nomor 3. Kegiatan apa yang kamu sukai di sekolah? Saat mendengarkan cerita, Ibu. Wah ya, baik. Bagus ya mendengarkan cerita. Yang nomor 4, Agung Hariska. Yang nomor 4, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Ayo Rian, paling sulit dilakukan biasanya. Ibu, menghitung matematika. Oh, matematika. Matematika ya, harus banyak belajar ya, karena kan ingin menjadi orang kaya. Jadi harus banyak belajar matematika. Nomor 5, jelaskan. Cuman ngitung duit, tambah dengan kurang duit. Oh ya. Nomor 5, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membuatmu untuk meraih cita-cita. Jadi, kegiatan apa saja yang kalian lakukan agar cita-citamu bisa tercapai? Ayo sebutkan satu-satu, mulai dari Gisel. Satu saja. Nomor 5. Belajar, Ibu. Belajar. Kalau Rian? Bekerja keras, Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah teks mengenai kesuksesan, kisah sukses mengatasi kegagalan, yaitu nanti ada 2 tokoh. Yang pertama yaitu Michael Jordan, yaitu seorang pemain basket dunia. Di sini adalah teksnya teks rumpang, jadi nanti anak-anak ibu minta untuk bisa melengkapi teks yang rumpang ini. Silakan dibaca, Rian, untuk cerita tokoh pertama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan. Maaf Ibu, ini langsung saya jawab pertanyaan rumpangnya apa tidak Bu? Ya, silakan langsung dijawab. Apa jawabannya untuk bisa mengisi teks rumpangnya? Titik-titik dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Jadi, dari kalimat tersebut tertuju kepada siapa? Michael. Ya, betul. Michael dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Lanjut. Lanjut. Dengan usahanya yang sangat gigih, ia terus berlatih dan berlatih.
Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir, saya lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Bagus sekali. Terima kasih pada Rian. Bagus sekali Rian telah bisa mengisi teks rumpang yang disediakan. Pintar ya nak, semoga cita-citanya bisa tercapai dari kisah inspiratif Michael Jordan ini. Selanjutnya, yaitu cerita mengenai Thomas Alva Edison, yaitu seorang peneliti yang berhasil menemukan lampu listrik. Ayo kepada Giselle, coba baca dan isi teks rumpang yang ada di layar. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dalam pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras agar teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan ibunya yang miskin. Membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2.000 kali ia mencoba kembali. Ia tidak pernah menyerah. Kegigihannya membuahkan manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu membayangkan jika ia menyerah? Ayo, itu paragraf terakhir, silakan dilanjutkan Agung Hariska. Pada Agung, ayo dilanjutkan nak. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama, orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Bagus, terima kasih ada anak ibu sangat pintar sekali ya bisa mengisi teks rumpangnya. Dari semua cerita itu ceritanya sangat inspiratif ya, dari Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa jika seorang sukses, orang itu harus terus menambah kegagalannya, maksudnya harus terus mencoba dan jangan takut gagal. Kamu tidak berani mencoba, dan jangan takut gagal. Intinya harus selalu mencoba dan terus berusaha, walaupun hasilnya nanti gagal atau tidaknya itu bisa menjadi motivasi kita untuk selalu belajar, seperti itu. Begitu juga cerita Michael Jordan. Awalnya dia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Akan tetapi dengan melalui kegagalan tersebut, ia terus berusaha sehingga menjadi pemain basket dunia yang sangat terkenal dan juga sangat bagus. Selanjutnya, terhadap 2 teks tersebut yang telah kita isi, ada 4 pertanyaan. Ibu meminta anak-anak sekalian untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Yang pertama, Michael Jordan bermimpi menjadi seorang pemain basket yang terkenal. Oke, kalau Thomas Alva Edison?
Seorang ilmuwan, Ibu. Ya, betul. Ya, yang kedua, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya, yaitu terus berusaha walaupun gagal. Yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih impiannya. Michael Jordan tadi awalnya dia diremehkan ya. Iya, karena tidak tinggi, Ibu. Ya, kalau Thomas Alva Edison, dia mengalami beribu-ribu kali Kegagalan serta memiliki kekurangan dalam pendengaran. ya. Lalu bagaimana cara mereka menghadapi kegagalan tersebut? Terus berusaha, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi intinya semuanya harus terus berusaha. Pintar sekali anak-anak Ibu telah memerhatikan dua teks tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membaca sebuah puisi. Pembelajaran sebelumnya kan sudah diberi cara bagaimana membaca puisi yang baik. Ayo, Agung Hariska bacakan puisi dengan judul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Saya mulai, Bu. Ya, silakan. Tanah airku tanah beragam. Kamu menyebut dirimu orang Papua. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai penggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan semua ya. Tepuk tangan, bagus sekali. Sangat bagus sekali ya. Ini Agung sudah sering membaca puisi ya? Kemarin juara 1 lomba nasional Indonesia. Oh gitu, pantas dia terlihat sepertinya sangat sering membuat kata-kata puitis dan membaca puisi. Oke, baiklah, dari puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya Karitas, terdapat 4 bait puisi. Nah, tugas anak-anak Ibu di rumah yaitu mengisi atau mencari makna setiap baitnya, yaitu yang pertama seperti kami menyebut dirimu seorang Toraja, dia menyebut dirimu seorang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah, dari bait pertama tersebut dicari apa makna dari isi puisi tersebut ya. Itu tugasnya nanti nanti dalam pengerjaannya boleh dibantu oleh orang tuanya atau ibunya masing-masing. Setelah itu silakan kirim melalui WhatsApp, tugasnya difoto ke Ibu ya. Semuanya udah punya kontak Ibu ya? Ada, Ibu. Oke. Baik. Mungkin pembelajaran keempat pada minggu ini cukup sampai sekian. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu meminta Rian kembali untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih. Untuk dengan berakhirnya doa, berakhir juga pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Ibu.